Jadi menyemir rambut dengan warna hitam yang tidak diperkenankan. Baik, kecuali dengan warna selain hitam. Nah ini, warna selain hitam itu sendiri pun jangan serta-merta dikeluarkan fatwa begitu. Para ulama mengatakan mewarnai selain hitam adalah sah, boleh. Orang langsung mengambil dengan hawa nafsu, bukan dengan sambung kepada baginda Nabi. Nabi bahkan pakai henna. Nabi pakai henna. Henna itu adalah daun pacar itu dipelembutin menjadi rambutnya adalah menggunakan henna. Nah, kalau menyemir rambut selain warna hitam adalah diperkenankan. Tapi dengan catatan, ya, di tempat tersebut bukan menjadi syiarnya orang yang tidak beriman. Misalnya di negeri Arab, di kampung tertentu, kita melihat orang sudah biasa dengan menggunakan pacar di rambutnya. Aman. Tapi kalau ada suatu ketika, ada orang beralasan pakai warna-warni. Waktu ditanya ngikut siapa? Oh, saya ngikut bintang sinetron. Lah ini kan jadi salah. Mana ada Nabi rambutnya warna-warni? Artinya jangan kita menggunakan syariat untuk menuruti hawa nafsu. Sehingga mewarna-warnai rambut itu menjadi tidak diperkenankan karena apa? Karena mengikuti syiarnya orang yang bukan ahli ketaat. Karena syiarnya, mohon maaf, syiarnya orang yang kita lihat mungkin di film-film dan sebagainya. Ini bukan berarti kita merendahkan mereka, tidak. Kita bicara tentang hukum. Harapan kami adalah jika ada pemain sinetron atau film yang mewarna-warnai rambutnya, ya kami berharap mendengar kalimat ini segera sadar, kemudian menjadikan perilakunya lebih baik. Biarpun rambutnya masih warna-warni. Jadi yang menjadi masalah adalah bukan warna-warninya. Yang menjadi masalah adalah ikut siapa kamu mewarna-warnai rambutmu. Tapi kan untuk suami, oke. Seorang bunyai ngikuti untuk suaminya katanya. Kan menyenangkan suami boleh saja, iya. Tapi kalau bunyai, ibu nyai, istrinya kiai, mohon maaf, tak taunya pas lihat santrinya kelihatan warnanya rambutnya merah, putih, kuning, hijau, ya kan? Yang ditiru oleh santrinya bukan ibadahnya bunyainya, tapi rambutnya dulu diikuti oleh sang santri. Berarti santrinya juga kurang cerdas dalam hal ini, ngikuti bukan hal-hal yang syiarnya bukan orang yang beriman. Jadi warna-warni adalah bukan syiarnya orang beriman, bukan berarti semua yang pakai warna-warni tidak beriman. Maksudnya syiarnya adalah itu dimunculkan pertama kapan itu? Grup apa yang menampilkan rambut warna-warni? Itulah yang dimaksud syiar itu. Sebab memang harus waspada kita, hati-hati agar kita tidak menyinggung perasaan siapapun. Karena yang biasa dengan warna-warni adalah umumnya pada waktu itu adalah grup-grup sesuatu yang mohon maaf mungkin yang sering menampilkan aurat dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni dan berikan hidayah kepada mereka. Maka jangan beralasan selain hitam boleh, lalu Anda seenaknya sendiri. Maka Imam Ghazali mengatakan bahasanya, jika ada sunnah Nabi, Imam Sunnah Nabi dalam Ihya'nya, jika ada sunnah Nabi yang di sebuah tempat menjadi syiarnya, jadi ada orang yang tidak beriman menggunakan syiar tersebut, tapi itu dari sunnah Nabi, maka hendaknya kita Imam Ghazali jangan menggunakan sunnah itu dulu. Karena kalau kamu pakai sunnah itu, kamu akan digolongkan bersama mereka. Lalu apa harus lakukan? Sunnah Nabi masih banyak. Ambil sunnah yang lainnya. Masa urusan ngikuti Nabi hanya urusan rambut? Kan masih banyak. Sujudnya juga masih. Sedekahnya juga boleh. Kenapa harus nguruti dengan hawa nafsu? Sebab kalau biarpun itu sunnah Nabi, kalau sudah menjadi syiarnya orang yang tidak beriman, maka hendaknya kita menjauh. Kenapa? Kapan kita menggunakan itu sunnah. Niat kita memang sunnah Nabi, tapi di saat kita melakukan sesuatu yang ada di luar atau asy'arnya ahli fasik, maka kita akan digolongkan bersama mereka. Jadi seperti itu ya, mohon waspada dan hati-hati. Adapun memang khilaf di antara para imam, Imam Baqawi dan Imam Nawawi dalam salah satu pendapatnya mengatakan masalah enteng, masalah urusan semir hitam dan sebagainya, jika itu adalah untuk kebutuhan, misalnya kalau untuk perang disepakati boleh. Seorang laki-laki berperang rambutnya beruban. Kalau sudah kelihatan beruban, tua, dipikir ringkih, lemah, akhirnya menggunakan semir hitam, sah. Tapi pun demikian, ini adalah khilaf di antara para imam, maka mohon agar tidak saling caci dan mengolok, agar lebih hendaknya biarkan uban itu mengingatkan Anda, bahwasanya mengingatkan kita bahwasanya
umur kita sudah lanjut. Kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dipacar adalah pacar yang seterupa saja, warna merah, merah pacar, itu pun di saat tidak terjadi syiar orang fasik di tempat tersebut. Bagaimana kita menjaga itu semua yang penting. Tentunya setelah itu kita tidak boleh menghinakan. Kalau kita melihat orang warna-warni rambutnya, ya nggak perlu mencaci dan menghinakan. Yang karena pengen suka-suka saja. Tapi ingat, sebagai orang yang kita punya kewaspadaan, jangan sampai diam-diam lah, ini permasalahan. Mengagungkan syiar orang tidak beriman kan bukan dengan lesan. Biar ngomong saya ikut Nabi kok, ikut Nabi. Benar ikut Nabi, ayo. Ada seorang anak muda pengen rambutnya gondrong. Saya pengen rambut gondrong seperti Rasulullah. Rasulullah kan rambutnya gondrong. Benar, apakah karena ikut Nabi atau karena kamu pernah melihat di sebuah film ada seorang naik motor rambutnya gondrong, terus pakai pengikat, ayo ikut siapa? Ini harus kejujuran, nggak usah bohong ikut Nabi, ngikut Nabi. Nabi jangan jadikan alasan untuk. Kita perlu kejujuran. Waktu rambutmu gondrong, apa yang kau tiru? Nah gitu. Jangan-jangan kamu terpesona di saat melihat satu syiarnya orang fasik rambutnya gondrong. Alasannya Nabi. Nabi pakai alasan. Kita perlu kejujuran di hadapan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.